Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudangga Indugo dari Prodi Teknik Informatika D3 Indonesia Unesa. Di video ini kita akan membuat satu rangkaian. Di video ini kita akan membahas tutorial cara menggunakan Photoshop 8 profesional. Baik, tanpa berlama-lama kita saja memulai kegiatannya. Pertama, kita buka dulu Photoshop 8-nya. Sini adalah bagian getting startnya, mulai dari schematic, PCB layout, simulation, navigasi guide, dan tahu what's new. Ini ada bagian untuk appnya. Ini ada bagian toolbarnya. Yang ini ada bagian-bagian menunya yang biasanya digunakan. Di sini ada new project, open, save project, close project, home page, schematic capture, PCB layout, 3D visualizer, Gable viewer, design explorer, bill of materials, source code, project notes, dan sini tombol overview. Sini coba kita buka new project-nya. Ini ada bagian-bagian untuk membuat new project-nya, yang ada nama, terus tempat menaruh filenya. Lalu coba kalau udah biasanya membuat rangkaian apa, kayak dimana, bisa tulis sesuai dengan kebutuhan kalian. Coba kita tulis skema itu ya. Lalu tekan next, lanjut next. Tidak perlu firmware. Ini ada 3 bagiannya, layout, schematic, layout, dan firmware. Nah, di proses ini adalah sebuah aplikasi untuk membuat suatu rangkaian khusus seperti khusus elektronika seperti server segment, power supply, jam digital itu dan seterusnya. Sini ada bagian-bagian menu yang bisa Anda cari. Sama ini ada selection, komponen, junction, variable mode, script, bus, subsequent, terminals, device mode, grab mode, active pop-up, generator, prop, terus ada ini sebenarnya untuk mengukur tegangan ya, grafik cycle, grafik art, prospect, text, grafik
Symbol mode, Makers mode. Ini ada bagian yang biasa digunakan yang dijelaskan tadi. Sekarang ini ada bagian lengkapnya di dalam sistem. Ini ada file, edit, view, tool, design, grab, debug, library, template, system, dan help. File ini digunakan untuk membuka suatu project atau membuka suatu rangkaian atau membuat suatu rangkaian. Edit itu adalah mengedit suatu rangkaian yang kita buat. View ini untuk memperlihatkan hasil dari rangkaian yang kita buat. Ini bisa terdapat dari bagiannya, dari draw, toggle grid, toggle fast origin, toggle excursor, dan seterusnya. Ini ada tool. Toolnya terdiri dari wire iterator, search and tag, property assignment tool, global annotator, aksi data import tool, electronic roll check, dan seterusnya. Ini yang di sini ada bagian video display yang tadi dijelaskan. Terus ini ada toggle grid dan toggle fast. Di sini adalah bagian zoomnya. Ini ada tombol untuk membalikan satu rangkaian yang telah terhapus tadi. Sini adalah gunting untuk ini digunakan untuk memotong rangkaian ke clipboard atau bisa juga menalin. Sini ada untuk mengatur routingnya, routernya. Terus ini ada assignment tool. Ini ada new route set, remove atau delete set. Kalau ini asset to panel set, dan ini take control, check. Sekarang kita coba cari salah satu komponennya. Komponennya bisa akan mencari resistor. Resistor yang berapa aja bisa kok kita taruh di sini. Kita tekan OK dan taruh di sini. Anda bisa memutar rangkaiannya dan cara menekan tombol ini atau yang ini. Kita tekan tombol ini, hasilnya memutar seperti ini. Sekarang kita cari dioda. Cari dioda 1N4007. Kita taruh di sini. Kalau dioda ini tetap sama, bisa diubah atau bisa diputar seperti ini. Kita pasang jalur dari resistor ke dioda. Ini juga sama, dari resistor ke dioda. Kemudian sini ada bagian source code. Source code ini adalah suatu program bahasa yang terdapat di dalam Potes 8. Guna source code di Potes 8 ini adalah memprogram suatu bahasa
yang biasa digunakan untuk pada rangkaian server segmen. Source code ini biasanya yang jenis dipakai itu IC NN55 dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk video selanjutnya kita akan membuat satu rangkaian yang bernama power supply. Power supply Baik, di sini saya akan melanjutkan di video sebelumnya mengenai membuat satu rangkaian yang bernama power supply dalam aplikasi power supply Potes 8. Baik, kita buka dulu Potes 8 nya kembali. Tekan new project. Terus tekan power supply. Tekan next, dan kita pakai skematik aja, lalu tekan finish. Dalam membuat power supply ini kita harus memerlukan rangkaian transformator, komponen trafo ya. Oke, kita pakai yang 2P5S. Kita letakkan di sini. Kemudian kita memerlukan 4 buah dioda. Dioda yang kita pakai itu 1N 407. Kita pakai yang ini atau yang ini. Saya pakai yang ini aja. Kita letakkan di sini. Kita letakkan 4 ya. Sekarang ini kan sudah 4 dioda. Sekarang kita gabungin jadi satu. Pertama yang D1 ke D3, kemudian yang D1 ke D2, yang D2 lalu ke D4, kemudian yang terakhir D3 ke D4. Kemudian yang dari trafonya kita naikin dulu. Lalu kita pasang di tengah-tengah.
Ini sudah kita pasang dioda sama trafonya. Selanjutnya kita cari rangkaian main. Kita cari apa namanya tuh, kita cari kapasitor yang kapasitor 7805 yang analog ini ya. Kita letakkan sini. Kita jangan dulu pasang kabelnya, kita cari komponen yang lain. Kemudian kita cari iTap 100U 25V, 1000U 25V. Ini ada berbagai rangkaiannya, bisa pakai yang 200 meter atau 2180. Kita pakai yang 200 m aja ya. Ini sudah. Sekarang kita coba putar rangkaiannya. Nah, sudah ini. Lalu terpasang dari dioda D2, lalu ke sini, ke kapasitornya ya. Kemudian yang kaki bawahnya lalu ke D4. Udah, habis itu kita letakkan di sini. Sekarang kita hubungkan kabelnya yang kaki 1 V1 ke baik. Di sini saya akan menunjukkan kapasitor di video 1 sebelumnya. Kemudian membuat satu rangkaian yang bernama power supply dalam aplikasi power supply potes 8 yang dioda. Baik, kita buka dulu potes 8 nya kembali. Yang kaki dioda ini kita sambungkan ke tekan new project, ke kaki ground, terus tekan, maaf tadi ada salah penggabungan. Sekarang ini yang C1 nya klik bawah ke ground, tekan next. Sekarang yang selanjutnya kita cari pakai skematik aja, lalu tekan finish.
cari min plus 200R. Dalam membuat power supply ini kita harus memerlukan ini sudah kita transformator, kita letakkan di sini. Sekarang komponen trafo ya, kita klik komponennya, lalu kita putar seperti ini ya. Oke, kita pakai yang 2P5S. Kita letakkan di sini. Kemudian kita memerlukan 4 buah dioda, letakkan di sini. Dioda yang kita pakai itu 1N. Sekarang kita nyalakan. Kemudian kita cari rangkaiannya, komponen kita pakai yang ini atau yang ini. Saya pakai yang ini aja. LED. Kita letakkan di sini. Yang kita cari LED yang berwarna merah. Kita letakkan 4 ya. Kita letakkan di sini. Kita sudah pasang jalur dari kaki atas juga sudah LED 4 dioda. Kemudian yang kita gabungin, kita letakkan jadi satu. Pertama yang D1 ke D3. Kemudian yang D1 ke terakhir kita cari rangkai komponen alternator. Yang D2 lalu ke D4. Kemudian yang terakhir di D3 ke D4. Kemudian yang dari trafonya kita naikin dulu. Kita pasang kabel, kita pasang di tengah-tengah positif trafo. Kaki satu trafo ke kaki positif alternator. Kemudian yang keduanya, yang keempatnya ke kaki 2 atau kaki negatif ini sudah kita pasang. Ini sudah kita pasang semuanya dengan trafonya. Sekarang kita cari rangkaian. Nah, di sini ada kesalahan ya, ada 2. Kesalahan tersebut biasanya karena kita tidak memasang sumber ground. Sekarang kita akan mencari terminal ground, dan kita sekarang letakkan di sini dan menjalurkannya. Kita cari kapasitor sini. 78. Ini sudah kita pasang ground. Sekarang kita coba yang analog ini ya. Seperti ini dia hasilnya. Kita letakkan sini. Kita seperti ini. Lampunya ini penyala. Kita cari komponen yang lain. Ini juga penyala. Alternator ini kita cari. Sekarang kita tambahkan AC iTap 100U 25 volt. Tambahkan DC4 1000 dan AC4 25 volt. Kita cari dulu di sini. Kita cari DC.
Ini ada berbagai rangkaiannya. Bisa pakai yang 200 meter atau 2280. Kita pakai yang 200 m aja ya. Ini sudah. Sekarang kita coba putar rangkaiannya. Di sini kita cari DC voltnya di sini di instrumen. Pertama kita pasang dulu nah sudah ini kita pasang dulu DC volt. Kita letakkan di sini. Sebelum kita pasangin jalur, kita pindahkan dulu rangkaian komponennya agak menjauh dari dioda D2 dan LED nya, lalu ke sini ke kapasitornya ya. Kemudian yang kayu bawahnya lalu ke D4. Udah, habis itu ini kita pasang dari atap, dari kaki 3 transistor ke kaki positif voltmeter. Kemudian kaki bawahnya ke kaki negatif. Kemudian kita letakkan di sini. Sekarang kita hubungkan kabelnya. Kita pasang kaki 1 V1 ke DC ammeter, kaki kapasitor 1. Kemudian kita coba menjauh lagi. Yang dioda sebelum kita pasang yang kaki dioda DC ammeter, kita sambungkan. Kita hapus dulu jalurnya. Ke kaki ground. Sekarang kita tadi ada salah penghambungan. Sekarang ini yang lalu kita coba pasang jalurnya kaki bawah ke ground. Sekarang yang selanjutnya kita cari resistor, cari main, kemudian kita pasang DC voltnya lagi 200 A. Kita taruh di sini. Sekarang ini sudah kita putar, cari yang di atas sini. Pasang negatif, pasang positif, yang bawah pasang negatif. Kita putar seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita pasang AC voltmeter. Setelah itu kita letakkan di sini. Lalu kita pasang, kita jalurkan. Kemudian kita cari rangkaiannya, komponen yang lain, LED yang kaki 1 ke pindahin sini ke positifnya, lalu yang negatif ke kaki negatif. Yang kita cari LED yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mencoba memasang, letakkan di sini AC volt, DC volt sama AC voltmeter. Sekarang kita mencobanya.
Coba, ini sudah menyala. Kita sudah pasang jalur dari kaki. Sekarang kita coba atas membaca ukurannya LED ke resistor. Kemudian yang kaki bawahnya kita letakkan. Sini di AC-nya ini tegangannya 53. Di sini di DC voltnya 50. Terakhir kita cari lalu kemudian alternator. Yang DC voltnya lagi 5 volt. Terus ini 0 ya, karena ini sambungan dari ground. Berarti rangkai ini dapat disambungkan. Cara kerja dari kita pasang kabel dari menara dari transformator, alternator, lalu ke transformator, kemudian ke DC, ke trafo, ke dioda, kemudian ke AC, ke kapasitor, lalu ke kemudian yang keduanya kapasitor ini, lalu ke kaki 2 resistor dan kaki negatif. Untuk tambahannya ini alternator dari resistor ke ini sudah kita pasang semuanya. Lalu kita coba setelah dioda lalu ke AC volt. Nah, di sini ada kesalahannya. Lanjut, ada 2 di bawah kapasitor. Kesalahan tersebut biasanya karena kita tidak memasang DC sumber ground dan terakhir AC sekarang ammeter. Sekarang kita akan mencari saya apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kita sekarang letakkan di sini dan menjalurkannya ke sini. Ini sudah kita pasang ground. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini dia hasilnya. Seperti ini, lampunya ini menyala dan akselerator ini juga menyala, alternator ini menyala. Sekarang kita tambahkan AC tambahkan DC volt dan AC volt. Kita cari dulu di sini. Kita cari DC. Nah, di sini kita cari DC voltnya di sini di instrumen. Pertama kita pasang dulu DC volt. Kita letakkan di sini. Sebelum kita pasangin jalur, kita pindahkan dulu rangkaian komponennya agak menjauh, yang resistor dan LED-nya. Ini kita pasang dari atap, dari kaki 3 transistor ke kaki positif voltmeter, kemudian kaki bawahnya ke kaki negatif. Kemudian
kita pasang DC ammeter. Kita coba menjauh lagi. Sebelum kita pasang DC ammeternya, kita hapus dulu jalurnya. Sekarang kita turunkan dikit, lalu kita coba pasang jalurnya. Kemudian kita pasang DC voltnya lagi. Kita taruh di sini. Yang di atas pasang negatif, pasang positif, yang di bawah pasang negatif. Kemudian yang selanjutnya kita pasang AC voltmeter. Lalu kita pasang yang kaki satu ke pinang sini ke positifnya, lalu yang negatif ke kaki negatif. Sekarang kita sedang mencoba memasang AC volt, DC volt sama AC voltmeter. Sekarang kita mencobanya. Coba, ini sudah menyala seperti ini. Sekarang kita coba membaca ukurannya. Sini di AC-nya ini tegangannya 53. Kalau di DC voltnya 50. Lalu kemudian yang DC voltnya lagi 5 volt. Terus ini 0 ya, karena ini sambungan dari ground. Berarti rangka ini dapat disimpulkan cara kerja dari rangka power supply ini menyala dari transformator, alternator, lalu ke transformator, kemudian ke DC, ke dioda, kemudian ke AC, ke kapasitor, lalu ke kapasitor ini, lalu ke resistor dan LED. Untuk tambahannya, ini dari resistor ke AC voltmeter, lalu setelah dioda, lalu ke DC voltmeter, lanjut di bawah kapasitor ke DC voltmeter, dan terakhir AC ammeter. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.